Shalom teman-teman semua. Ibadah kita pada hari ini tanggal 1 November 2020 akan dilaksanakan dengan cara yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena pada hari ini kita akan memperingati Hari Reformasi Gereja yang jatuh tanggal 31 Oktober 2020 kemarin. Reformasi gereja adalah cikal bakal dari lahirnya gereja Protestan yang sampai saat ini telah bertumbuh dan berkembang menjadi begitu banyak aliran dan denominasi gereja yang berbeda. Perbedaan ini sesungguhnya sempat menyebabkan perpisahan antara kita satu dengan yang lain. Oleh karena itu, para pemimpin gereja sejak awal abad 20 telah rindu untuk memulai gerakan ekumenisme untuk mewujudkan keesaan gereja. Hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh teman-teman dari berbagai macam aliran dan denominasi gereja yang berbeda dengan GKI. Ibadah ekumenisme kita hari ini selain dilayani oleh teman-teman dari Gereja Kristen Indonesia, juga akan dilayani oleh teman-teman kita dari Gereja Batakaro Protestan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Alpha Omega Church, Gereja Kristen Pasundan, Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Bethel Injil Sepenuh, Jakarta Praise Community Church, Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Katolik, Gereja Kebangunan Kalam Allah, Gereja Kristen Abdil, dan Gereja Kristen Pemancar Injil. Kebaktian ekumenis hari ini mengajarkan kita, apapun denominasi gereja kita, di mata Tuhan kita semua sama, dikasihi, dan dipanggil untuk melayaninya. Dengan penuh sukacita, mari bersama kita berkumpul, masuk rumahnya, dan menyembah Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, kawan muda yang dikasihi Tuhan, kita meneguhkan ibadah kita pada saat ini di dalam pemahaman juga keyakinan kita bahwa ibadah ekumenis saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kasih setianya selalu menyertai kita. Amin, amin, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam pengajarannya, Yesus banyak sekali mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan. Salah satunya itu tentang kasih, yang kemudian menjadi dasar kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tema kita hari ini adalah satu dunia, satu cinta, yang mengajak kita sebagai bagian dari gereja untuk tidak hanya
mengasihi saudara-saudara kita yang berbeda agama, suku, ras maupun usia, tapi juga yang berbeda denominasi dengan kita. Denominasi gereja tidak menjadi penghalang atau batasan kita untuk bersekutu bersama. Kita berada dalam dunia yang sama, cinta yang sama, yaitu cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Cintanya mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat kepunyaannya. Karena aku gereja, begitu pula dengan kamu, kamu pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di saat ini kembali kita melihat diri kita dan marilah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ada banyak wajah-wajah tak bersahabat. Beberapa mungkin bahkan tak bernama. Ia adalah kebencian, kemalasan, kecurigaan, dan mungkin hal-hal buruk yang muncul dan bahkan sudah sering kami lakukan selama sepekan ini. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi, namun terkadang kami justru saling membenci untuk setiap denominasi yang berbeda. Ajarkan kami saling bersatu hati. Masalah yang berbeda, beban yang berbeda, namun kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Agung, kekuatan yang nyata. Ya Tuhan, ada banyak luka, penderitaan, dan kesedihan yang mungkin juga terjadi akibat perilaku kami. Untuk itu, ampuni kami Tuhan. Dalam Kristus, kami memohon ampun. Amin. Kepada setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pengampunannya. Berita anugerah saat ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Karena tidak siap menghadapi perbedaan, kita seringkali berselisih paham dan terpisah satu sama lain. Namun, ada kasih Allah yang akan mendamaikan kita, karena kesatuan kita adalah kerinduannya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati
saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Sejenak lagi kita bersama akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi Alkitab kita. Tapi sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami hendak mendengar
serta merenungkan sabda-Mu. Kiranya Sang Roh kebenaran membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, serta memberdayakan kami membangun kehidupan yang semakin menyerupai Sang Kristus, sehingga kami pun dapat mewujud nyatakan kehendak Sang Bapa yang senantiasa menuntun kami kepada keadilan, perdamaian, serta keutuhan segenap ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Kawan-kawan Igniters, bahan bacaan kita pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 15 sampai dengan 21. Ini adalah nukilan dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 21. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang sedia mendengarkannya serta berupaya mewujud nyatakan kebenarannya dalam keseharian hidup. Haleluya. Nah, teman-teman, kita sekarang mengikuti ibadah ekumenis secara daring. Dan kalau kita berbicara tentang ekumenisme gereja, biasanya kita yang berasal dari gereja-gereja arus utama, ya seperti saya yang dari GKJ ini, langsung intuisinya atau pikiran pertamanya adalah, oh ini gerakan ekumenisme diawali oleh berdirinya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, World Council of Churches, tahun 1948. Tetapi mungkin cikal bakal gerakan ekumenisme secara historis bisa dirunut lebih awal daripada itu. Teman-teman dari gereja ortodoks misalnya, ketika ditanyain kapan sih gerakan ekumenisme itu berawal, mereka mungkin akan merujuk kepada peristiwa di mana Germanus V dari Konstantinopel, dia adalah seorang patriark gereja ortodoks timur, pada saat itu menulis surat di tahun 1920 yang ditujukan kepada seluruh gereja-gereja Kristus. Germanus V mengimbau
mengundang gereja-gereja Kristus untuk membangun persaudaraan dan kerjasama yang lebih erat. Nah, di dalam suratnya itu Germanus V memang sempat menyinggung terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations pada bulan Januari 1920, jadi di tahun yang sama, sebagai inspirasinya. Maka ada juga yang mengatakan bahwa tampaknya gerakan ekumenisme gereja ini sedikit banyak juga diinspirasi oleh kerinduan bangsa-bangsa pasca Perang Dunia Pertama untuk membangun persaudaraan, untuk mengupayakan perdamaian. Nah, tapi kita beruntung nih kali ini karena panitianya dengan jeli mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya inspirasi yang lebih mendasar dari gerakan ekumenisme gereja tidak lain dan tidak bukan adalah sabda Tuhan sendiri. Dan salah satu yang paling artikulatif adalah yang baru saja kita baca di dalam nukilan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, bahkan orang-orang yang percaya gegara pemberitaan murid-muridnya. Di dalam doa itu, misalnya di ayat 15 kita melihat bahwa Yesus meminta supaya Bapanya tidak mengambil para murid dari dunia. Para murid harus tetap memukimi dan berkarya di dunia. Dan di ayat 21 dengan sangat benderang, Tuhan Yesus pun berharap agar para pengikutnya, agar murid-muridnya, agar orang-orang yang percaya karena pemberitaan murid-muridnya itu menjadi satu. Jadi ini adalah landasan Alkitabiah, inspirasi Alkitabiah untuk gerakan ekumenisme gereja. Nah, dengan demikian, gerakan ekumenisme gereja ini jelas bukan sesuatu yang sama sekali baru. Ini sudah cukup lama, bahkan tua begitu ya. Oleh sebab itu, tidak heran jika seiring perjalanan sejarah, lalu muncul pelbagai bentuk, pelbagai wadah gerakan ekumenisme gereja. Tidak mungkin pada kesempatan ini kita membahasnya satu persatu, jelas nggak mungkin, nggak cukup itu. Tapi kita beruntung karena ada seorang yang sangat baik, namanya adalah Bu Mary Ann Platjes van Heuvel. Beliau adalah seorang pendeta teolog dari Afrika Selatan. Menurut Bu Mary Ann, gerakan ekumenisme yang macam-macam itu sebetulnya secara sederhana bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah yang dia sebut sebagai conciliar ecumenism. Yang kedua adalah yang ia sebut sebagai receptive ecumenism. Dan yang ketiga adalah transformative ecumenism. Wah, ki opo iki? Panganan opo ya ngono ya? Gampangannya seperti ini. Conciliar ecumenism, ekumenisme konsiliar, itu adalah gerakan ekumenisme yang terutama dilandasi atau digerakkan atau bertujuan untuk mencari kesamaan di antara pelbagai gereja, pelbagai denominasi gereja. Itu gerakan ekumenisme konsiliar. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata orang sadar bahwa gerakan ekumenisme itu tidak cukup hanya didasari oleh kesamaan-kesamaan. Karena kendati memang ada kesamaan-kesamaan di antara pelbagai gereja Kristus itu, sejatinya ada juga perbedaan-perbedaan yang mendasar. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh. Kayak saya nih,
kan pakai toga seperti ini, pakai belangkon, pakai stola. Nanti setelah saya ada Ibu Pendeta Rena Cesaria dari GKJW, toganya udah lain lagi. Nanti setelah itu ada Pendeta Saint Peter dari GKP, toganya udah lain lagi. Dari hal yang superficial itu aja udah kelihatan bedanya, belum lagi soal ajarannya. Jadi pada akhirnya gerakan ekumenisme itu harus menerima, harus menghargai perbedaan-perbedaan yang mendasar di antara gereja-gereja itu. Oleh sebab itu, reseptif ekumenisme. Tapi belakangan muncul kesadaran lebih lanjut yang melihat bahwa menemukan kesamaan itu tidak cukup. Menghormati perbedaan juga tidak memadai. Karena gereja itu hadir di dunia, maka dibutuhkan ekumenisme yang berakar pada pergumulan masyarakat yang konkret untuk mewujud nyatakan keadilan. Dibutuhkan ekumenisme yang impiannya, yang visinya tidak sekadar mewujudkan keesaan gereja, tetapi kesatuan dari seluruh umat manusia, bahkan segenap ciptaan. Dibutuhkan ekumenisme yang digerakkan, yang dipimpin oleh orang-orang yang sungguh-sungguh berjerih lelah di dalam perjuangan untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Oleh sebab itu, lalu muncullah yang disebut sebagai transformative ecumenism. Nah, mungkin teman-teman lalu bertanya, menurut Mas Risang atau Pak Risang atau Bro Risang, terserahlah manggilnya gimana, mana yang paling baik? Menurut saya, ketiga-tiganya diperlukan. Tidak bisa dipungkiri kalau kita mau memulai gerakan ekumenisme, kita mesti menemukan common ground, landasan bersama. Itu dibutuhkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bergerak bersama, kita pun akan menjumpai perbedaan-perbedaan yang mendasar, sehingga harus diterima dan dihormati. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pada saat ini yang dibutuhkan oleh dunia bukan cuma gerakan gereja untuk dirinya sendiri di dalam gereja, di antara gereja-gereja, tapi gerakan gereja, gerakan bersama yang sungguh-sungguh bisa menggulirkan transformasi ke arah dunia yang lebih damai, lebih berkeadilan, dan lebih mengupayakan keutuhan ciptaan. Jadi ketiga-tiganya penting. Ketiga-tiganya perlu. Nah, menurut saya pertanyaan selanjutnya yang juga penting kita ajukan adalah, lalu gerakan semacam apa? Atau keprihatinan semacam apa yang relevan untuk saat ini? Ada banyak tentunya, tetapi kalau kita mau sedikit bernostalgia, kita bisa menemukan salah satu yang penting menurut saya. Saya ingin mengajak kita untuk kembali ke hari Rabu pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Ya, pada hari di mana Martin Luther itu mengirim surat kepada Albrecht von Brandenburg, uskup agung dari Mainz. Dan di suratnya itu Martin Luther melampirkan 95 dalilnya yang masyhur itu, yang menurut legenda lalu dipancangkan juga di pintu-pintu gereja di kota Wittenberg. Nah, apa sih yang menyebabkan Martin Luther menulis surat? Apa sih yang menyebabkan Martin Luther lalu mengemukakan dalil-dalilnya itu? Tentu ada banyak alasannya, kompleks penjelasannya. Tetapi salah satunya adalah
ketika Martin Luther jengah menyaksikan praktik jual beli surat indulgensi atau indulgensia plenaria yang dilakukan oleh para klerus gereja pada masa itu. Bagi dia, kalau pakai bahasa anak kekirian gitu ya, bukan anak kekinian aja tapi anak kekirian, bagi Martin Luther apa yang dilakukan oleh para klerus ini adalah komodifikasi keselamatan, komodifikasi pengampunan dosa. Sesuatu yang sesungguhnya sangat sakral dan mulia itu lalu direndahkan, dijadikan komoditas yang bisa dipertukarkan, yang bisa diperjualbelikan untuk mendatangkan profit, cuan. Itu membuat Martin Luther jengah. Dan menurut saya kita sekarang hidup di tengah dunia di mana proses komodifikasi alih-alih surut ke belakang justru menjadi semakin bersimaharaja lela. Apa saja bisa dikomodifikasi. Alam, oh ya, kita melihat bagaimana alam dieksploitasi, dieksplorasi demikian rupa untuk mendatangkan profit. Manusia, oh ya, kita melihat bagaimana pekerja lalu dikomodifikasi. Bahkan di dalam pertemanan, memitranan kalau pakai bahasa Jawa, itu juga seringkali ada motif komodifikasi. Apa yang saya dapatkan ketika saya berteman dengan Anda? Gue dapat apa kalau gue berteman sama lo? Seperti itu. Bahkan pelayanan di gereja juga menjadi komoditas. Apa yang saya dapatkan ketika saya melayani? Bahkan jangan-jangan gerakan ekumenisme pun lalu sudah dikomodifikasi. Apa yang didapatkan oleh kami, gereja kami, ketika kami terlibat di sini? Apa yang lalu transaksional banget? Itu yang terjadi. Jadi menurut saya masalah komodifikasi ini bisa menyentuh ketiga dimensi yang disebutkan oleh Ibu Mary Ann tadi. Jelas ini menjadi common ground kita, dimensi konsiliernya, karena kita mengalami ini bersama-sama. Dan jelas ini juga memunculkan bentuk komodifikasi yang berbeda. Apa yang saya alami di Sleman, di Condong Catur, pasti tidak sama dengan yang dialami misalnya oleh teman-teman di GKJW. Tidak sama dengan yang dialami dengan teman-teman di GKP. Ada perbedaan-perbedaan yang distintif, ada yang khas. Jadi harus reseptif juga. Tetapi yang lebih penting pada akhirnya, keprihatinan terhadap komodifikasi ini lalu bisa mendorong kita untuk melakukan gerak bersama secara transformatif. Ayo kita katakan tidak pada komodifikasi. Ayo kita katakan tidak pada komodifikasi alam. Ayo kita katakan tidak pada komodifikasi pekerja. Ayo kita katakan tidak pada komodifikasi agama. Dengan itu kita bisa bergerak bersama sebagai gereja. Kiranya Kristus yang juga menantang dan menentang komodifikasi menyertai dan memampukan kita. Potonglah rambutmu pendek-pendek. Jangan memakai ikat kepala di gereja. Jangan mendengarkan gamelan. Jangan menonton wayang. Jangan melakukan hitanan. Jangan menyelenggarakan selamatan. Jangan menyanyikan tembang Jawa. Jangan merawat pekuburan. Jangan menaburkan bunga di makam. Dan jangan membiarkan anak-anakmu bermain permainan Jawa. Saudara yang terkasih, mungkin baru pertama kali mendengar 10 aturan atau 10 perintah yang tadi saya bacakan.
Saudara yang terkasih, sebenarnya 10 perintah itu dikeluarkan oleh seorang yang bernama Yohanes MD. 10 perintah itu ditujukan kepada orang-orang Jawa Kristen di pertengahan abad 18. Yohanes MD adalah seorang misionaris awam berkebangsaan Jerman yang mengabarkan Injil di Surabaya. Bagi MD, menjadi orang Kristen berarti menjadi orang Londo alias orang Eropa. Menurut MD, orang Jawa yang menjadi Kristen haruslah pindah dunia. Karena menurutnya budaya, kebiasaan, dan dunia Jawa dianggap tidak ngristeni, dianggap tidak sesuai dengan kekristenan. Hasilnya, karena aturan-aturan tadi, orang Jawa dipisahkan dari dunianya, dan justru orang-orang Jawa Kristen yang dipisahkan dari dunianya itu menjadi Jowo nanggung, Londo wurung, yang artinya sudah bukan lagi orang Jawa, tapi belum jadi orang Eropa. Nah, sementara itu beberapa puluh kilometer dari Surabaya, seorang blasteran Jawa Belanda, Konrad Laurens Kulen, yang menjadi tuan tanah di Ngoro Jombang, justru sebaliknya, dia menggunakan dunia Jawa untuk mengabarkan Injil. Dia mengabarkan pengakuan iman, 10 perintah Allah, dan doa Bapa Kami dalam rapal-rapal khas kejawen. Ia juga menggunakan wayang kulit, tembang Jawa, dan juga metode ngelmu untuk mengenalkan Yesus bagi orang-orang Jawa. Dalam hemat Kulen, untuk menjadi orang Kristen, orang Jawa tidak boleh kelangan Jawani atau kehilangan kejawaannya. Karena menurut Kulen, jika orang Jawa kelangan Jawani, mereka pun akhirnya kehilangan dunianya. Dan jika orang Jawa sudah kehilangan dunianya, maka berita Injil Kristus tidak lagi menjadi bermakna. Nah, sayangnya prinsip untuk memegang dunia Jawa erat-erat ini justru membuat Kulen melarang orang Jawa untuk menerima sakramen. Nah, jika Yohanes MD tadi memisahkan dunia Jawa dari orangnya demi Kristus, sebaliknya Kulen menggunakan dunia Jawa untuk mengenalkan Kristus pada orangnya. Nah, saudara yang terkasih, polaritas pandangan terhadap dunia Jawa ini terus bertumbuh dan berkelindan. Dan akhirnya kemudian menjadi cikal bakal dari komunitas Kristen Jawa di Jawa Timur yang sekarang kita kenal sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW. Nah, saudara yang terkasih, perbedaan cara pandang terhadap dunia bukanlah hal yang baru. Perbedaan cara pandang antara Kulen dan MD yang tadi saya ceritakan itu bukan sama sekali baru. Penginjil keempat adalah penulis Injil yang sangat tertarik dengan konsep tentang dunia, dalam bahasa Yunani, kosmos. Dalam keseluruhan teks Yohanin, kata kosmos dipakai 105 kali. Dan 13 diantaranya ada dalam perikop bacaan kita tadi. Penginjil Yohanes sadar bahwa Kristus bukan dari dunia, tetapi ia ada dan berkarya bagi dunia. Tradisi Yohanin sendiri sebenarnya tidak satu paham berkaitan dengan penggunaan kata kosmos. Di satu sisi, kata kosmos merujuk pada alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang teratur atau dunia fisik. Contohnya ada di Yohanes 1 ayat 10. Kosmos juga dipakai untuk menyebut orang-orang yang ada di dalam dunia. Itu ada di Yohanes 3:16 atau 1 Yohanes 2 ayat 2. Nah, jadi dalam hal ini
kosmos atau mencintai kosmos, mengasihi kosmos, tentulah tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sekali lagi, kata kosmos tidak hanya berarti demikian. Sisi yang lain, tradisi Yohanim juga menggunakan kosmos untuk merujuk pada kejahatan yang menentang Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 19 ditulis di sana, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia, seluruh kosmos berada dalam kuasa si jahat. Nah, kemudian Yesus juga digambarkan berbicara tentang kosmos yang membenci dia dalam Yohanes 7 dan juga Yohanes 15. Jadi, di sisi ini kata kosmos dipakai untuk mewakili pikiran, sikap, motif, nilai, dan juga tujuan yang tidak tunduk kepada Allah. Nah, tentu dalam hal ini, dalam pengertian ini, tentulah kita tidak boleh mencintai kosmos. Tentulah kita tidak boleh mencintai dunia. Nah, saudara yang terkasih, lalu bagaimana kosmos di dalam alam pikir Yohanes 17 ini? Nah, melalui doa yang diucapkan Yesus yang tadi kita baca nukilannya atau penggalannya, kita justru bisa menangkap kesan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak berniat mengambil kita dari dunia. Itu ada di ayat 15. Namun di ayat 17, dia memohon kepada Bapanya agar menguduskan, atau dalam bahasa Yunaninya hagiazein dari hagios, tapi ini dalam bentuk infinitif yang artinya memisahkan atau mengasingkan kita dalam kebenaran. Nah, lalu kemudian kita bisa lanjut ke dalam ayat 18. Ayat 18 ini menekankan bahwa aspek pemisahan tadi, aspek pengasingan atau aspek pengudusan tadi sebenarnya bertujuan pada pengutusan ke dalam dunia. Jadi Yohanes 17 punya konsep yang menarik. Murid-murid Yesus dibedakan, diasingkan, dipisahkan dari dunia. Tapi tidak berhenti di situ saja. Pemisahan itu, pembedaan dan pengasingan itu punya tujuan yang lebih besar, yaitu pengutusan ke dalam dunia. Nah, saudara yang terkasih, jadi dalam doa bagi para murid itu, kita bisa melihat bahwa Kristus berharap agar para murid tidak hanya merasa aman atau nyaman hidup di dalam dunia, tapi bagaimana mereka juga mampu dan mau melakukan pekerjaan yang telah ditentukan bagi mereka. Nah, karena cintanya, Kristus sudah datang ke dalam dunia. Dan karena cintanya pula, dia menguduskan para murid saat itu dan juga kita dalam kebenaran dan mengutus kita ke dalam dunia. Jadi saudara, jelas bahwa setiap kita, saya, saudara, kita ini punya tugas di dunia ini. Bolehlah kita fasih bergoyang, ampun Bang Jago, atau tarik sih semongko, begitu. Karena ya ini memang bagian dan realitas dari dunia kita. Tapi jangan lupa bahwa sama seperti Kristus yang datang ke dalam dunia karena cintanya pada dunia, kita juga diutus untuk berkata dan berkarya dengan cinta dalam dunia ini. Jadi, ini bukan lagi waktunya berdiam melihat ketidakadilan terjadi. Terutama jika ketidakadilan ini terjadi pada sesama kita manusia dan juga ketidakadilan yang terjadi pada sesama ciptaan kita. Kini saatnya bagi kita untuk menyatakan cinta kita
kepada sesama, bahkan mereka yang berbeda. Karena apa? Karena cinta harus dinyatakan, bukan disembunyikan. Ya, saudara-saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, tema dan bacaan pada minggu saat ini mau menyampaikan pesan yang sangat sederhana. Ya, satu dunia, satu cinta, tema kita pada saat ini. Mau menyampaikan pesan yang penting. Masih banyak di luar sana, saudara-saudara, masih banyak mereka yang terus menyibukkan diri, membeda-bedakan gereja. Kerjaannya mengkritisi gerejanya, tetapi tidak produktif sedikit pun. Ya. Banyak orang yang terus membeda-bedakan antara satu gereja dengan gereja yang lain, membedakan gerejanya dengan gereja yang lain, tidak sedikit pun mendatangkan implikasi kepada gerejanya. Bapak Ibu, kawan-kawan muda yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini atau bacaan pada saat ini seperti yang sudah disampaikan Pendeta Risang dan Pendeta Rere di awal tadi, mau menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Yesus tahu persis kapasitas para muridnya yang sangat lemah dan terbatas. Yesus tahu bahwa dia tidak akan lagi bersama-sama dengan para muridnya, maka Yesus menyampaikan doa itu. Ya, doa Yesus untuk murid-muridnya sehingga Tuhan bisa menjaga, memperlengkapi mereka ketika Yesus tidak lagi bersama dengan mereka nanti. Yesus tahu mereka punya potensi egosentris yang sangat tinggi. Mereka mengedepankan kapasitas mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mengklaim ada yang lebih di antara satu dengan yang lain. Maka doa Yesus ini ingin menjaga mereka, ya, mengawal mereka sehingga mereka tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan pribadi sehingga akhirnya memecah persekutuan ketika itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika banyak dewasa ini gereja yang menyibukkan diri dengan hanya membanding-bandingkan dirinya dengan gereja yang lain, maka gereja tersebut akan semakin menjauhkan dirinya dari panggilan untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar. Ya. Panggilan ekumenikal itu sudah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mendatangkan keadilan bagi mereka di luar sana yang masih belum terjamah oleh gereja. Panggilan gereja adalah jelas untuk terus menghadirkan implikasi yang baik, ya, menghadirkan energi yang positif sehingga mendatangkan semangat bagi jemaatnya untuk terus menghadirkan potensi dan bakat mereka sehingga pada saatnya dapat didedikasikan bagi persekutuan atau gereja mereka sendiri. Sudah tidak saatnya lagi pada saat ini kita mengkotak-kotakan diri kita, saatnya kita ya mengembangkan kreativitas kita. Terlebih dalam konteks pandemi seperti saat ini. Ya, banyak gereja yang akhirnya berupaya untuk terus menciptakan kreasi-kreasi bagi persekutuannya, dan saya pikir ini juga lah yang mau mengingatkan kita. Ya, betapa kita semua dipanggil untuk menghadirkan cinta. Tadi Ibu Pendeta Rere menyampaikan pesan yang sangat penting. Setiap kita memiliki panggilan pengutusan itu. Bapak Ibu, kawan-kawan muda yang dikasihi Tuhan, sadarilah Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan, kesempatan kepada saudara-saudara bukan tanpa alasan. Kalau pakai bahasa orang Bekasi, maaf saya kebetulan melayani di Bekasi, nggak ada kerjaan kali Tuhan memberikan sebuah pengutusan, nggak ada kerjaan kali Tuhan memberikan sebuah kepercayaan kepada kita tanpa maksud. Panggilan Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan kawan-kawan muda, panggilan saya, kita semua memaknai panggilan pengutusan itu. Dimanapun, kemanapun Tuhan memanggil kita, maka patutlah kita sadar ya bahwa panggilan kita untuk menghadirkan cinta bagi dunia. Ya, saatnya kita memberikan waktu kita buat gereja. Ya, kalau lu hebat, di luar sana kayaknya biasa. Dengan segala kapasitas Anda hebat di luar sana, menurut gua sih biasa. Tapi ketika segala potensi, segala bakat, segala talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan, Anda dedikasikan buat gereja, bagi saya itu luar biasa. Kalau mau compare, mencari orang yang punya kapasitas lebih di luar sana banyak. Tapi mereka yang mau dengan komitmennya memberikan waktu, tenaga, dan hidupnya bagi gereja, bagi persekutuannya, saya pikir itu mereka orang-orang yang luar biasa. Maka saatnya kita kembali ya ke gereja kita masing-masing, mendedikasikan dengan seluruh totalitas kita ya segala kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga pada saatnya kita boleh terus mengembangkan persekutuan kita. Bukan lagi membanding-bandingkan, sudah tidak zamannya.
kemanapun Tuhan mengutus, ya, adalah panggilan kita semua untuk memberikan seluruh totalitas kehidupan kita, menghadirkan cinta kasih itu bagi dunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Semoga firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita, ya, kembali menghadirkan refleksi perenungan bagi kita, untuk kita tekun dalam panggilan kita kepada dunia untuk menghadirkan cinta kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bangkit, berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli melalui pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Saudara terkasih, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kristus yang karena cintanya telah datang ke dunia, kami bersyukur untuk apa yang kami miliki saat ini. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang masih bisa kami tarik. Kami bersyukur untuk orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Kami bersyukur untuk hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi situasi pandemi yang masih saja harus kami jalani. Mungkin banyak rencana yang tidak bisa kami jalankan. Mungkin banyak perubahan yang terasa berat. Tapi sungguh kami percaya Tuhan, ini adalah bagian dari realitas. Ini adalah bagian dari rencanamu. Ini adalah bagian dari kehendakmu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau juga yang menguatkan. Engkau juga yang memampukan setiap kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk setiap tenaga medis, para medis yang saat ini berjibaku untuk melayani dan merawat para pasien yang terpapar virus corona. Kami berdoa buat mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat daripadamu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang juga harus dirawat, baik di rumah sakit, maupun juga yang harus isolasi mandiri di rumah. Berkati mereka juga, berikan mereka pengharapan, berikan mereka kesukacitaan dan kekuatan untuk bisa menjalani masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesadaran kami
sebagai orang-orang muda. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan mampukan kami juga untuk senantiasa disiplin diri, mampukan kami untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada. Karena itu kami mohon Tuhan agar kami tetap sehat, demikian juga keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap studi kami. Mungkin banyak di antara kami yang harus sekolah atau kuliah secara online atau daring. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami hikmat, memberikan kami tanggung jawab, agar kami sungguh bisa menjalankan studi kami di masa pandemi ini dengan sebaik mungkin. Tuhan, sungguh kami juga menyerahkan setiap kami yang terdampak pandemi, terutama di bidang ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menguatkan setiap kami agar sungguh Tuhan kami tidak menyerah di situasi yang sulit ini. Tapi kami percaya Tuhan, pengharapan kami kepadamu tidak sia-sia. Karena itu Tuhan, kami juga percaya Engkau akan senantiasa memberkati setiap pekerjaan kami. Dalam nama Kristus, kami berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami pun bersatu hati berdoa untuk bangsa kami. Tentu saja pertama-tama kami berdoa untuk penanganan, pengendalian, bahkan pemulihan COVID-19. Tuhan, kami prihatin bahwa di tengah pandemi yang berat ini, ternyata masih ada juga pihak-pihak yang menjadikannya sebagai komoditas untuk mengkapitalisasi kepentingan politiknya, untuk mengkapitalisasi kepentingan ekonominya, sehingga gerak bersama kami sebagai bangsa menjadi tersendat, bahkan tertatih. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyentuh hati setiap anak bangsa, sehingga masing-masingnya bisa menjalankan peran dengan baik. Kiranya masyarakat semakin tertib dalam menjalankan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, demikian juga menjaga jarak sedapat mungkin. Dan tentu saja kami berdoa supaya Tuhan menyertai dan memampukan pemerintah kami untuk melaksanakan 3T secara memadai. Biarlah testing berjalan dengan lebih baik. Biarlah tracing juga berlaku secara lebih luas. Dan tentu saja biarlah pemerintah juga mendukung tenaga medis dalam melaksanakan treatment bagi mereka yang terinfeksi SARS-CoV-2. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat kepentingan bangsa yang lebih luas. Kami tahu, kami terpuruk juga secara ekonomi gara-gara COVID-19 ini. Tetapi biarlah semua anak bangsa lalu sadar bahwa jawaban dari resesi ekonomi itu bukanlah komodifikasi. Bukanlah ketika orang memperlakukan pekerja sebagai komoditas. Dan tentu saja bukanlah ketika orang memperlakukan alam secara ekstraktif, eksploitatif sebagai komoditas. Karena sejatinya perekonomian yang berkelanjutan adalah perekonomian yang berkeadilan. Mampukanlah kami, setiap anak bangsa, bahkan seluruh umat manusia, untuk menyadari dan memperjuangkan hal ini. Itulah permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Di dalam panggilan keesaan mereka. Tuhan tahu bahwa kami gereja dipanggil untuk menghadirkan dampak baik kepada siapapun, dimanapun. Oleh karenanya Tuhan berikan hikmat bagi mereka yang Tuhan berikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjalankan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan mereka.
dimanapun gereja itu berada, apapun denominasi gereja itu. Panggilan keesaan gereja menjadi prioritas yang patut dijaga oleh gereja-gereja Tuhan dimanapun pada saat ini, terlebih dalam konteks di Indonesia. Kami doakan Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati seluruh pendeta, Tuhan berkati seluruh majelis jemaat mereka yang terlibat. Kami doakan agar kiranya terlebih kami semua boleh tetap menjaga panggilan kami untuk saling menghadirkan kebersamaan satu dengan yang lain. Terlebih dalam panggilan kami masing-masing di tempat dan daerah dan konteks kami mau berdoa, Tuhan senantiasa ikut campur. Mampukan kami sebagai gereja untuk tetap fokus dalam panggilan kami, untuk terus menghadirkan kebaikan-kebaikan dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami berdoa bagi gereja kami masing-masing di tengah situasi pandemik ini Tuhan. Tanggung jawab yang berat, pekerjaan rumah yang berat, di mana kami gereja harus tetap terus menghadirkan panggilan pelayanannya di tengah situasi yang sulit, di tengah keterbatasan perjumpaan pada saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan memperlengkapi gereja dimanapun berada. Oleh karenanya kiranya di tengah situasi keterbatasan pandemik seperti ini, gereja Tuhan dimanapun tetap setia dalam panggilannya untuk terus melayani umat. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi pergumulan gereja-gereja dimanapun. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan komitmen agar semua yang Tuhan berkati untuk melayani boleh senantiasa dengan segala kesetiaannya menjaga totalitas dan dedikasi mereka melayani Tuhan, juga melayani jemaat. Kami serahkan seluruh harapan kami ini Tuhan. Kami sempurnakan seluruh kerinduan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Teman-teman sekalian dapat memberikan persembahannya kepada gereja masing-masing. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada saat ini. Semua ini boleh terjadi karena kasih karunia dan berkat dari-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa berkenan untuk memberkati persembahan ini agar boleh jadi persembahan yang dapat memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak juga kiranya berkenan untuk memberkati orang-orang yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya Bapak menyertai mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan agar persembahan ini boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan Allah dimanapun Allah inginkan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, panggilan dan misi kita
adalah untuk menjadi tanda dan alat persatuan. Kiranya dengan mengingat doa Yesus, supaya semua menjadi satu, kita, generasi muda gereja, dapat menjadi inisiator dalam berbagai bentuk pelayanan bersama dan gerak langkah mewujudkan keesaan gereja. Terimalah berkat Tuhan. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah gereja, kau pun gereja, kita sama-sama